sehingga dengan pengorbanannya kita semua dapat diselamatkan. Katakan amin. Saudara, kalau dulu orang Yahudi, saudara, yang merayakan Paskah, mereka menyembelih anak domba. Tertulis di Keluaran 12, saudara bisa baca nanti. Oh saudara, mereka sembelih itu anak domba, saudara, dan darahnya mereka, oh saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata, pengorbanan Yesus, anak domba yang disembelih, darahnya yang tercurah, itu menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin. Saudaraku, ketika bangsa Israel masih dalam perbudakan Mesir, Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel. Dan Tuhan berkata, pada malam ini engkau harus merayakan Paskah. Dan Tuhan berkata, ada tulah yang terakhir kali bagi bangsa Mesir. Itu tulah apa? Tulah kematian, saudara. Pasti ada kematian di setiap keluarga, saudara. Ya, anak sulung mati, saudara. Dan dengan tulah yang demikian akan menimpa semua orang bangsa Mesir. Dan bangsa Israel hidup di tengah-tengah bangsa Mesir. Tapi apa kata Tuhan kepada bangsa Israel? Engkau harus potong sembelih anak domba. Engkau curahkan darahnya, dan darahnya kau sapukan di jenang pintu di rumahmu. Di jenang pintu sebelah kiri, kanan, dan atas kau sapukan itu. Dan kalau nanti malam malaikat mau berjalan, maka kalau aku lihat ada darah di muka pintu rumahmu, maka aku akan melewatinya. When I see the blood, I will pass over you. Kalau ada darah di muka pintu rumahmu, aku akan melewatinya. Tidak akan ada kematian di rumah itu. Bangsa Israel percaya kepada firman Tuhan. Mereka patuh, mereka buat demikian. Saudara, mereka sembelih anak domba yang tidak bercacat, yang bercela. Mereka sapukan darahnya di muka pintu rumah mereka. Dan ketika pada malam hari, ketika malaikat maut itu datang dan menulahi semua rumah, saudara, maka di seluruh Mesir ada cerita yang memilukan, karena setiap anak sulung di rumah mereka mati, meninggal dunia. Ada cerita yang kuat, saudaraku, memilukan, yang sangat menyedihkan. Tetapi di rumah bangsa Israel, di mana ada darah disapukan di jenang pintu rumah mereka, tidak ada satu kematian pun menimpa mereka. Kematian tidak bisa memasuki rumah mereka. Kenapa? Karena ada darah anak domba. Lebih dahsyat lagi, saudaraku, anak domba Allah Yesus Kristus sudah mati bagi saudara, mencurahkan darahnya bagi saudara. Sehingga firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak perlu binasa, tapi dosa-dosanya bisa disucikan oleh darah Yesus, sehingga saudara bisa beroleh hidup yang kekal. Saya mau katakan kepada saudara, apakah semua orang Mesir adalah orang jahat sehingga mereka mengalami kematian seperti itu? Tidak semuanya orang Mesir jahat, saudara. Banyak di antara mereka mungkin berprofesi sebagai dokter, saudara, pengacara, orang-orang baik yang kerjanya menolong orang lain. Tetapi ketika hukuman itu datang, mereka tidak luput dari hukuman. Mereka juga kena hukuman. Anak sulung di rumah itu mati, saudaraku, karena tidak ada darah di jenang pintu rumah mereka. Dan saya mau katakan saudara, apakah orang Israel semuanya baik? Tentunya tidak semua bangsa Israel baik. Mungkin ada beberapa yang baik, tapi pasti ada juga yang kelakuannya tidak baik. Bahkan mungkin dia orang jahat, mungkin dia seorang pencuri, bangsa Israel tersebut. Tetapi kenapa di rumah bangsa Israel tidak ada satupun kematian? Jawabannya, karena di muka pintu rumah bangsa Israel ada darah yang ditaruh di pintu rumah mereka. Saudaraku, pada hari ini, saudara, walaupun besar dosa kita, merah seperti kirmisi, saudaraku, firman Tuhan berkata, Yesaya 1:18, maka dosa kita yang besar itu merah sekalipun begitu
mempunyai hidup yang kekal. Katakan amin. Biar kepastian keselamatan itu ada dalam hati saudara sekarang ini, bukan nanti. Saudaraku, kehilangan yang terbesar bukan kehilangan pekerjaan. Kehilangan terbesar bukan juga kehilangan uang, atau kehilangan rumah, atau kehilangan kedudukan. Saudara mungkin mengiyakannya. Dan saudara berkata ada kehilangan yang lebih besar, kehilangan kesehatanku. Betul. Karena kerap kali orang, walaupun dia kaya, saudaraku, kalau dia penyakitan, kadang-kadang saudaraku dia akan menghabiskan semua uangnya supaya dia bisa sembuh. Dan saudara mungkin setuju kehilangan kesehatan lebih besar daripada kehilangan uang atau pekerjaan atau kedudukan. Tapi tahukah saudara, ada kehilangan yang lebih besar daripada kehilangan kesehatan. Namanya kehilangan jiwa kita selama-lamanya di neraka. Yesus tidak mau saudara hilang selama-lamanya di neraka. Tuhan Yesus mau semuanya saudara masuk ke surga, bisa memiliki hidup yang kekal selama-lamanya di surga. Untuk itulah dia menanggung penderitaan yang begitu berat di kayu salib. Untuk itulah dia merelakan nyawanya, saudaraku, diberikannya kepada kita. Darahnya tercurah di kayu salib. Untuk apa? Menyucikan kita dari segala dosa, sehingga kita percaya kepadanya. Darah Yesus menyucikan kita, membersihkan kita, dan kita layak masuk kerajaan surga. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kalau nanti saudara baca 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa, tapi dia mau supaya semua orang diselamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, biarlah pada hari ini saudara memastikan diri saudara memiliki hidup yang kekal, keselamatan jiwa, karena itu mujizat yang terbesar. Memang mujizat kesembuhan adalah mujizat yang besar, tetapi apa gunanya kalau saudara sehat pun saudara menuju ke neraka? Mujizat yang terbesar tetap keselamatan jiwa, hidup selama